Ternyata Indonesia punya senjata utama untuk menjadi raja green energy dunia. Bukan cuma cerita belaka, Indonesia sebenarnya sejak dulu sudah kaya raya akan sumber daya alam. Hanya saja pemanfaatan yang kurang cepat dan tepat di era pemerintahan sebelumnya, sehingga dampaknya bagi masyarakat sendiri tidak terasa sama sekali. Bahkan ada yang berpotensi merugikan negara ini, di mana kekayaan kita dikeruk berpuluh-puluh tahun lamanya. Yang diuntungkan adalah negara luar hingga menjadi kaya raya. Adapun sumber utama kekayaan mineral dunia yang dimiliki Indonesia yang dapat membawa RI menjadi raja green energi dunia, berikut di antaranya. Pertama ada nikel. Cadangan nikel RI menjadi yang terbesar di dunia menurut data Kementerian ESDM tahun 2020 dalam buklet berjudul Peluang Investasi Nikel Indonesia, menyebut cadangan logam nikel yang dimiliki RI sebesar 72 juta ton. Jumlah tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia. Artinya lebih setengah cadangan nikel dunia di bawah kekuasaan Indonesia. Berlanjut yang kedua ada timah. Indonesia juga merupakan raja timah dunia berdasarkan data Peluang Investasi Timah Indonesia tahun 2020 menyebut cadangan timah Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia, yakni 17% dari total cadangan timah dunia, di mana China menguasai 23% cadangan timah dunia. Sekaligus mereka berada di posisi pertama di komoditas ini. Lalu ada bauksit, di mana komoditas ini merupakan bahan baku pembuatan aluminium. Cadangan bauksit Indonesia cukup besar, dengan posisi kita berada di peringkat 6 dunia. Berdasarkan data buklet bauksit 2020 Kementerian ESDM, dikatakan bahwa cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia. Setelah itu ada tembaga, di mana Indonesia pada komoditas ini berada di peringkat ke-7 pemilik cadangan terbesar dunia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan kita mencapai 28 juta ton atau tembaga dunia dikuasai Indonesia sebanyak 3% dari total cadangan dunia yang mencapai 871 juta ton tembaga. Sementara kalau dari data Badan Geologi Kementerian ESDM 2020, di situ dijelaskan kalau total cadangan biji tembaga RI mencapai 2,63 miliar ton dengan produksi terbesar Indonesia sebesar 100 juta ton per tahun. Selain yang beberapa komoditas di atas, Indonesia juga memiliki LTJ atau logam tanah jarang, di mana SDA ini merupakan harta karun langka dunia. Meskipun Indonesia belum sepenuhnya menggarap baik eksplorasi maupun eksploitasi logam tanah jarang ini, padahal dunia berlomba-lomba mencari komoditas langka ini karena manfaatnya yang diketahui sangat luar biasa di era kemajuan zaman ini. Di antara banyak, salah satu manfaat dari logam tanah jarang adalah sebagai bahan baku peralatan teknologi canggih seperti baterai telepon seluler, komputer, dan industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, LTJ ini menjadi bahan baku kendaraan listrik hingga industri pertahanan atau peralatan militer. Dari penuturan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono mengatakan kalau Indonesia memiliki 3 potensi mineral yang mengandung logam tanah jarang. Ada yang dari pertambangan timah dan sudah dikonfirmasi keberadaannya, dari tambang bauksit, dan terakhir dari nikel skadium. Bermodalkan beberapa komoditas di atas, Indonesia tentu sangat bisa merajai green energi dunia karena kelengkapan dan kelimpahan berbagai sumber daya yang ada.